Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi nabi al-akramil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa ahli baitihil kiram. Thumma sallallahu jami'il anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal malaikatil muqarrabin wal karubin ya arhamar rahimin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'i ustadina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Thumma ila mu'allifi hadil kitab. Allah yaghfiru dhunubahum wa yataqabbalu a'malahum wa yatajawaz an sayyi'atihim rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pengajian kitab Ayyuhal Walad, mari kita ingat-ingat dulu, mengulangi tentang makna Ramadan. Ramadan adalah masdar dari Ramadan yang bermakna hangus. Mana asal adalah hangus. Jadi Ramadan maknanya, makna inti adalah terhapusnya segala dosa dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan semua amal itu dilipat gandakan. Cocok dengan yang ada dalam ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan dilipat gandakan dalam bulan Ramadan, otomatis akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan di sebelum Ramadan atau di dalam Ramadan. Jadi seyogyanya bagi kita sebagai umat muslim, khususnya bagi santri dalam bulan Ramadan, menggunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah. Tujuannya selain ibadah pada Allah, begitu juga supaya kita juga bisa mengurangi dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kenapa kok dikatakan bulan Ramadan? Di kitab Dzurratun Nasihin dijelaskan adalah lirtima dirdunub fihi, karena terhapusnya semua dosa di bulan Ramadan dengan adanya pahala dilipat gandakan oleh Allah. Jadi eman-eman, mari kita perbanyak ibadah, baik dari sholat, baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Terus mengingat sekarang adalah bulan puasa, kita juga ingat pada sebuah keterangan, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atas. Banyak orang yang puasa tapi dari hasil puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa dalam kitab Dzurratun Nasihin, begitu juga dalam kitab Safinah atau yang lain diterangkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Dzurratun Nasihin di sini. As-saumu salah satu darajatin. Puasa ada 3 derajat. 1 shaumul awam, puasanya orang kebanyakan. Wa shaumul khawas, nomor 2 adalah puasanya orang khusus. Wa shaumu khawasil khawas, dan puasanya orang yang khususnya khusus, yakni nanti akan dijelaskan satu persatu. Puasa pertama adalah shaumul awam, yakni puasanya orang awam. Puasanya seperti apa? Fakaful batni wal faraji an qada'is syahwati,
yang hanya menahan perut dan farji dari mengqadhi syahwat, dari menunaikan syahwat. Sing penting tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Masalah yang lain, dosa-dosa yang lain, dosanya mulut, dosanya mata, dosanya tangan, dosanya kaki, semua masih dilakukan. Ini yang masuk pada kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Hanya dapat lapar dan dahaga, tapi nilai puasanya tidak ada. Paling tidak kita usahakan ada di puasa tingkatan nomor 2, yakni shaumul khawas. Apa shaumul khawas itu? Yaitu fahuwa shaumus salihin, yakni puasanya orang-orang yang soleh. Gimana puasanya orang yang soleh? Yaitu wa huwa kaful jawarih anil atham, yakni menahan semua anggota badan dari berbuat dosa. Hal itu tidak bisa tercapai kecuali melanggengkan 5 perkara, melaksanakan 5 perkara. Puasa nomor 2 ini tidak bisa lengkap kecuali memenuhi 5 perkara. Apa yang satu? Ghadul basar an kulli ma yudhmu an kulli ma yudhmu alaih, yakni memejamkan mata dari semua yang dihina dalam syariat. Menjauhkan pandangan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana ini banyak terjadi pada subhanul yaum, anak muda para sekarang. Mayoritas ketika bulan puasa sore, mayoritas adalah jalan-jalan yang mana pandangan mata banyak tertuju pada hal-hal yang dicela oleh syariat. Antara kumpulnya laki-laki dan perempuan itu seolah-olah sudah tidak ada batas di zaman sekarang ini. Yang nomor 2, hifdzul lisan anil ghibah wal kibri wan namimah wal yaminul ghamus. Yang nomor 2 adalah menjaga lisan dari ghibah, berdusta, dari ngadu domba, dan sumpah yang dusta. Ini juga banyak terjadi sekarang. Apalagi antara perempuan kumpul sama perempuan. Ya aslinya tidak semua perempuan, laki-laki juga banyak seperti itu. Ketika sudah berkumpul ngobrol-ngobrol, akhirnya ngomongin tetangga atau teman. Ini perlu dijaga, khususnya di bulan Ramadan. Tujuannya supaya puasa kita termasuk pada tingkatan kedua, yakni tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi puasa kita bisa bernilai. Yang pertama, menjaga pandangan dari suatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nomor 2, menjaga lisan dari berkata-kata baik dari ghibah, berkata dusta, mengadu domba, sumpah yang dusta. Maksudnya puasa di sini bukan batal, puasanya tetap sah, tapi nilai puasanya itu yang tidak ada harganya. Eman-eman kita hanya menunaikan puasa tapi tidak kita mendapatkan pahala, ya rugi. Yang nomor 3, wasalisu kaful adza anistima ikut makruhin. Nomor 3, menjaga kuping dari mendengar sesuatu yang tidak disenangi. Ini banyak terjadi di zaman-zaman sekarang, di mana anak-anak muda sekarang kemana-mana tidak lepas dari musik, tidak lepas dari permainan-permainan yang ada di dalam HP sekarang, baik itu seperti game atau yang lain. Na'udzubillah. Yang nomor 4, kafu jamil adha anil makarih. Supaya kita mendapatkan pahala puasa secara sempurna, yang nomor 4 adalah menahan semua anggota badan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wa kaful batni
anis syubhat fi waqtil aftar, begitu juga menahan perut kita dari barang-barang syubhat ketika waktu buka puasa. Karena tidak ada gunanya kita puasa sehari penuh tapi yang kita makan adalah makanan yang haram. Yang nomor 5 yang perlu kita perhatikan adalah alla yastaksir minal halal waqtal iftar. Kelima ialah ketika buka puasa tidak melewati batas. Kebanyakan orang sekarang ketika puasa memang dari setelah imsak tidak makan, tapi ketika maghrib balas dendam. Ada es, ada gulai, ada apa, semuanya dimasukkan. Jadi nanti tujuan dari puasa adalah supaya nafsu kita ini lemah. Kalau lemah melakukan sesuatu yang berbau maksiat itu akan merasa malas-malas. Tapi kalau cara makannya seperti itu, ya tidak ada guna. Badan tetap kuat untuk melakukan sesuatu. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memang arahnya mau melakukan sesuatu yang jelek-jelek terus. Jadi akal kita ini yang menjadi setir, yang menjadi pemilah ini baik apa. Inilah bedanya manusia dengan hewan. punya nafsu, punya akal. Jadi puasa yang nomor 1 adalah puasanya orang awam, ya kebanyakan sing penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi ini tidak ada nilainya. Paling tidak kita ada di posisi nomor 2, yakni puasanya orang khusus, dengan cara bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan 5 perkara. Terus menerus melakukan yang 5 perkara. Apa? 1, yaitu tadi saya ulangi, menahan pandangan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syariat, menahan lisan dari berkata-kata yang tidak baik, baik riba, dusta, ngadu domba, bersumpah, sumpah yang dusta. 3, menahan kuping, menahan pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. 4, menahan seluruh anggota badan dari sesuatu yang tidak disenangi, dari sesuatu yang tidak disenangi. Begitu juga perutnya harus dijaga dari makanan-makanan yang syubhat, tidak jelas dari mana asalnya, siapa yang punya, biar puasa kita itu bernilai. Yang nomor 5 itu tadi, sekalipun makanannya halal, usahakan makannya tidak sampai berlebihan. Karena di dalam Quran sendiri sudah dijelaskan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang pada orang yang berlebih-lebihan. Yang nomor 3 adalah puasanya khawas, khususnya orang yang khusus, yakni fasawbul qalbi, puasanya hati anil himamid diniyah wal afkarid dunyawiyah. Jadi puasanya hati dari pemikiran-pemikiran yang tidak ada kaitannya sama ibadah. Begitu juga tentang pemikiran tentang hal keduniaan. Yang mana intinya puasa nomor 3 adalah puasa yang hanya mengingat Allah dan tidak memikirkan selain Allah secara total, secara keseluruhan. Ini adalah puasanya para nabi dan para shodiqin, Badrul Anbiya Siddiqin. Ini puasanya nabi dan orang-orang yang siddiqin. Kalau ketingkatan yang nomor 3, jelas kita tidak mampu. Tapi paling tidak kita usaha pada puasa yang tingkatan nomor 2. Kalau nomor 1 sudah biasa. Paling tidak kita usaha untuk ada di tingkatan nomor 2. Masalah itu mampu tidak mampunya, yang penting kita usaha. Masalah hasil kita pasrahkan pada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kitab ini, kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatur Risalah. Muqaddimah dari risalah kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sakabiani puji lillahi ku tetep kedui Allah. Rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Wal akibatu utawi pungkasan bagus lil muttaqinah ibu tetep kedui wong kang takwa kabeh. Wassalatu utawi salat wassalam lan salam ala nabiyhi iku tetep ing atase nabi ni Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa alihi lan keluarga nabi wa sahbihi lan sahabat nabi ajmaina rupane sakabiani. Segala puji milik Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Segala puji apa? Ada hamdu qadimin li qadimin, ada hamdu qadimin li hadisin, ada sekitar 6. Yakni alnya adalah al-istighraq, segala puji. Maksudnya Allah memuji diri sendiri. Allah memuji pada hal yang baru, yakni makhluknya. Ada hamdu hadisin li hadisin, yakni yang baru, yakni manusia memuji sama-sama manusia, tapi semuanya adalah memuji Allah. Sebagaimana orang menciptakan sebuah robot, ketika memuji robotnya yang pasti adalah memuji yang membuat. I'lam warosiro anna wahidan ing satuhune salah siji minat thalabah saking pira-pira santri al mutaqaddiminah kang dingin kabeh lazimah iku netepi saka wahid hikmat asy-syaikh ngalatini Syekh al-Imam kang dadi imam Zainuddin rupane Zainuddin, Hujjatul Islam rupane Hujjah Islam, Abi Hamid rupane Abi Hamid, Muhammad rupane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasah mugi-mugi nyucake Allah sapa Allah ruhahu ing ruhi Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wastaghlah lan sibuk atau tekun bitahsil kalawan ngasilake ilmu wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ing atase syekh hatta jamaah hingga ngumpulake atau menguasai sapa wahid min daqaiqil ulumi saking pira-pira lembut-lembuti pira-pira ilmu. Wastakmalah lan nyempurnaake sapa wahid min fadailin nafsi saking pira-pira keutamaane jiwa, yakni kekuatan jiwa. Summa innahu nuli satuhune wahid fakkaroh iku mikir-mikir atau merenung sapa wahid yauman ing dalem siji dina fi hali nafsihi ing dalem tingkai awak dhewe ni wahid wa khatarah lan khawatir sapa wahid ala balihi ing atase keadaan atau perilakune wahid. Faqala maqadawu sapa wahid inni sa'tuhuni ingsun inni qara'tu anwa'an minal ulum inni sa'tuhuni ingsun qara'tu iku maca sapa ingsun anwa'an ing pira-pira warna minal ulumi saking pira-pira ilmu wa saraftu lan menggunakan roy'ana umri ing sekabiane umur ingsun ala ta'allumiha ing atase belajar ulum atau anwaan
wa jam'iha lan ngumpulake anwa'an. Fal ana mongko ing dalem saiki yang bawi patut sayogyanya an aklama ing yen to weruh sapa ingsun ayyunau iha utawi endi warnane anwa atau ulum yang fa'u iku paring manfaat apa ayyub ni ingsun wadan ing dalem isuk wa yubni suhlan wa yubni suhlan intinya berguna apa ayyub ni ingsun fi kubri ing dalem kubur ingsun wa ayyuha lan utawi endi apa no anwa wa ayyuha utawi endi anwa minan ulum la yanfa'u iku ora manfaat apa ayyub ni ingsun hatta atruka hingga ninggal sapa ingsun hu ing ayyub. Faqad qala Rasulullah maka teman-teman dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni satuhuni ingsun a'udzu iku pangaraksa ingsun bikah kalawan sira min ilmin sanging ilmu la yanfa'u kang ora manfaat apa ilmu. Fastamarrat maka terus menerus lahu kedui wahid hadhil fikratu apa ikilah pikiran pemikiran itu terus menerus hatta katabah hingga nulis sapa wahid ila hadratis syekh maring Syekh Hujjatul Islam rupane Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahmatullah taala alaihi istiftaan krana nyuprih fatwa wa sa'alah lan takon sapa wahidan itu di atas anhu sangking Syekh Hujjatul Islam masailah ing pira-pira masalah wal tamasalan meminta atau nyuwun atau nyuprih sapa wahid min saking syekh nasihatan ing nasihat wa du'aan lan doa wa qallan dawu sapa ahad wa in kana sanajan ono musannifatus syekh apa pira-pira karangane syekh yakni Imam Al-Ghazali kal ihya kaya ihya wa ghairihi lan liyane ihya pastamilu iku mencakup apa musannifat ala jawab masaili ing atase jawab pira-pira pertanyaan ingsun ing atase jawab pira-pira permasalahan ingsun lakin maksudi tetapi ini tujuan ingsun ayat tubah iku yen to nulis asy-syekh sapa syekh hajat ingsun fi waraqatin ing dalem pira-pira lembaran takunu kang ana apa waraqat mai iku ing dalem sertane ingsun muddatah hayati ing dalem masa urip ingsun wa akmalah lan yen to ngamalake sapa ingsun bima kalawan perkara kang tetep apa ma fiha ing dalem waraqat muddata umri ing dalem masa umur ingsun insyaallah taala lamun kersa Allah taala sapa Allah taala fakatabah nulis sapa asyekh hadhihi risalah ing ikilah risalah ilahi maring wahid yang di atas tu fi jawabihi ing dalam jawab wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dikarang
Aslinya adalah permohonan dari seorang murid yang berkhidmah pada Al-Imam Zainuddin Hujatul Islam. Bahasa yang sekarang mengabdi. Jadi dahulu ada seorang santri yang mengabdi dan khidmah pada Imam Al-Ghazali. Dia dengan tekun belajar dan menuntut ilmu dari beliau sehingga menguasai ilmu-ilmu yang halus-halus, yakni ilmu ulum dan ilmu-ilmu yang mendetail yang tidak diketahui oleh orang awam, dan memiliki kekuatan jiwa. Jadi pada suatu hari santri Al-Ghazali ini, santrinya Imam Ghazali ini merenung dan bertafakur akan keadaan dirinya dan mengkhawatirkan perilakunya. Jadi khawatir, man isdada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'dan. Ilmu tambah banyak tapi hidayahnya tidak bertambah, yang ada hanya tambah jauh dari Allah. Jadi santri ini sampai pikir ke sana. Berbagai macam ilmu sudah dikuasai, tapi dia tetap khawatir pada dirinya sendiri. Lalu ia berkata, sungguh aku telah membaca berbagai macam ilmu dan telah kucurahkan umurku untuk belajar dan menghasilkan ilmu. Dan saat ini fal'ana yambawi an a'lama ayyinau in yanfa'u ghadan wa yu'nisu fi qabri. Lalu saat ini seharusnya sebaiknya saya tahu ilmu mana yang bermanfaat dan ilmu mana yang tidak bermanfaat sehingga saya tinggalkan. Dia bingung saking banyaknya ilmu yang sudah dikuasai. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi pemikiran ini yang terus-menerus hadir dalam santrinya Imam Al-Ghazali ini. Jadi sehingga dia minta nasihat, saking bingungnya minta nasihat pada gurunya, yakni Imam Al-Ghazali. Walaupun kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, jadi dalam dirinya dia berkata, walaupun kitab karangan guruku Al-Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin dan yang lain sudah mencakup jawaban masalah dan problem yang saya hadapi, namun yang diinginkan oleh santrinya ini adalah menulis lembaran-lembaran kertas yang bisa dibawa. Kalau Ihya Ulumuddin ya 4 jilid ketebalan, yang diinginkan muridnya ini adalah lembaran-lembaran kecil, andaikan dibawa kemana-mana itu bisa. Jadi tujuannya minta dibuat sebuah kitab yang simpel dan bisa dibuat pegangan kemana-mana. Itu tujuan si murid ini minta pada Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali gurunya menanggapi permintaan murid itu, lalu mengaranglah kitab ini, yakni kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam warasira ayyuhal waladu, hei anak, yakni murid. Jadi ayyuhal walad adalah kata-kata yang lembut, bisa menggunakan ya walad, bisa. Sebagaimana dalam Al-Quran, kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lain langsung ya Musa, ya Ibrahim. Tapi kalau memanggil Nabi Muhammad menggunakan ya ayyuhan nabi. Jadi panggilan ya ayyuhal walad itu adalah lebih halus daripada menggunakan ya walad. Al-muhib bukan demen, kang cinta. Apalah mugi-mugi doa ke Allah subhanallah boko akah ing
langgengi sira bitaati kalawan taati sira wa salakah lan mlebuake sapa Allah bikah kalawan sira sabila ahibbaihi ing dalane pira-pira wong kang demen ing Allah. Ini adalah sebagai jawaban atau ya permulaan, ini jawaban Imam Al-Ghazali pada muridnya. Anak mansurun nasihat ing saktuhune penjelasan nasihat yuktabu iku den tulis apa mansurun nasihat min ma'dinir risalah saking sumber surah alaihi salam ingkana lamun ono apa sya'an qad balagha iku teman-teman tumeka kah ing sira min saking mansurun nasihat nasihatun apa nasihat fa ayyu hajatin mongko atawi ing hajat lakah ke sira fi nasihati iku tetep ing dalem nasihat ingsun. Andaikan nasihat ini bisa masuk, nasihat apa yang kau inginkan? Katanya Imam Al-Ghazali. Wa illam yablugh lan lamun ora tumeka apa nasihat ka ing sira minhu saking mansur nasihat fakul moko ngucap sira limaring ingsun madza hasolta madza ing opo hasolta ngasilake sira fi hadhihi sinin ing dalem ikilah pira-pira taun al-madhiyah kang wis lewat atau kedini. Andaikan nasihat ini tidak masuk, terus di tahun-tahun kemarin kamu menghasilkan apa atau kalian dapat apa, kata Imam Al-Ghazali. Ayyuhal walad, hei murid, yakni anak, min jumlati ma iku setengah saking jumlahi perkara nasihatkan nasihat bihi kalau ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummati Nabi Muhammad kauluhu utawi dawuh Nabi dawuh Rasul alamatu iradillahi anil abdi utawi tondo tanda berpalingnya Allah anil abdi saking kaula istighaluhu utawi ngerepoti abdi bima kalawan perkara layakni kang ora bermanfaat apa omma ing abdi. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba ialah hamba itu menyibukkan dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, sebagaimana banyak terjadi pada masa-masa sekarang. Di mana-mana anak muda pegangannya HP. Kalau sudah kumpul-kumpul, seperti contohnya di warung-warung lesehan, mayoritas sudah sibuk dengan main game online. Itu sudah menjadi sebuah tanda bahwa Allah itu sudah berpaling dari hamba itu sendiri, sudah disibukkan dengan sesuatu yang tidak berguna. Itu adalah tandanya Allah sudah berpaling. Orang itu tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sampai mereka lupa akan ibadah 5 waktu. Tidak usah ibadah-ibadah yang lain, untuk 5 waktu saja mereka sudah tidak melakukan, apalagi ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, tarawih atau yang lain. Jadi hati-hati. Terus kita introspeksi diri, kita ini masuk yang mana? Masuk orang yang giat ibadah, apa termasuk orang yang giat melakukan sesuatu yang tidak berguna? Jadi masing-masing kita introspeksi diri. Kalau kita termasuk dari orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, na'udzubillah, harus banyak-banyak bertobat pada Allah, banyak-banyak baca istighfar pada Allah. Sebagaimana yang terjadi sekarang, kalau melihat itu miris. Seharusnya ibadah, malah main HP.
Ketika sore sedikit sudah jalan-jalan, bahasanya cari malam. Jadi berbagai macam maksiat akan terjadi. Kalau sudah jalan-jalan maksiatnya mata pasti terjadi. Kalau sudah ngumpul-ngumpul maksiatnya mulut pasti terjadi. Jadi sekali lagi kita harus introspeksi diri, kita masuk yang mana. Kalau masuk pada orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, maka kita alhamdulillah perlu diteruskan dan digiatkan lagi. Apalagi sekarang masa-masa bulan Ramadan, setelah tarawih kita tadarusan sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai masyarakat, di desa-desa atau di kota-kota. Nah, cuman hanya berapa persen orang yang mau tarawih. Begitu juga hanya berapa persen orang yang mau tadarusan, bisa dihitung. Coba lihat antara masjid atau mushola banding dengan di pasar-pasar atau tempat-tempat umum. Ya na'udzubillah. Miris. Jadi di pedesaan sudah banyak terjadi hal seperti itu. Jadi yang melakukan ibadah itu sedikit sekali. Yang banyak adalah orang yang tidak memperhatikan ibadah. Tidak usah puasa, tidak usah tadarus, tidak usah tarawih yang lain. Bahkan sholat 5 waktunya sudah banyak tidak dilakukan. Puasa, tidak puasa sudah merasa tidak malu. Itu jelas-jelas Allah sudah berpaling dari mereka. Dibiarkan saja. Biasanya kalau orang sudah jengkel, dibiarkan saja, sekalian melakukan hal-hal yang buruk. Sekali dihukum nanti benar-benar berat. Biasanya kalau orang sudah jengkel tidak mau menghiraukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak dihiraukan oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihiraukan oleh Allah. Bukan tidak dihiraukan, tapi dihiraukan oleh Allah. Jadi diperhatikan oleh Allah. Wa inna mra'an lan sa'tuhuni wong zahabat kang ilang sa'atun opo. Jadi 1 jam min umurihi saking umuri wong fi ghairi ma ing dalem liyane perkara hulikoh kang den dadiake sapa imro'an lahu korona ma lajadirun yaktini iku patut antatulah opo dawa alaihi ngatasi imro'an hasratu opo duka cita. Maksudnya adalah sesungguhnya orang yang kehilangan waktu dari umurnya, jadi digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Sesungguhnya orang yang kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu patut baginya selamanya menyesal. Jadi satu waktu saja tidak digunakan untuk ibadah, memang dia sangat pantas untuk merasa menyesal. Tapi orang sekarang mayoritas melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama ibadah, itu tidak ada rasa menyesalnya sama sekali. Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illadzina amanu, kecuali orang yang beriman, bukan hanya beriman tapi wa amilus sholihat, dan melakukan amal baik.
Jadi tidak hanya beriman, tapi ada waw ataf, wa amilus sholihat, dan melakukan amal baik. Apalagi dalam bulan-bulan puasa ini, tingkatkan amal baik, membantu orang tua, membantu sesama. Andaikan kita punya kelebihan harta, apalagi musim-musim corona ini, banyak orang menengah ke bawah, orang fakir miskin, sampai tidak ada yang dimakan. Andaikan kita memiliki kemampuan, ya ayo kita bantu, niati ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak merugi. Sesuai dalam ayat yang barusan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa man jawazal arba'ina, wa man utawi wong jawaza iku ngelewati sapa man al arba'ina ing umur 40, walam yaghlib lan ora menang atau ora ngelindih khairu opo kebagusan iman ala syarrihi ing atasi kejelekannya iman kaolo ane iman fal yatajahhas moko becik nyawis-nyawis jadi bersiap-siap sapa man ilan nari maring mlebu neraka. Jadi barang siapa yang umurnya sudah lebih dari 40 tapi perlakuan baik, kelakuan baiknya tidak melebihi dari kelakuan jeleknya, yakni lebih banyak jeleknya, maka siap-siap dia masuk neraka. Na'udzubillah. Tinggal kita hitung-hitung sendiri umur berapa, terus kita kalkulasi sendiri dalam 24 jam kita apa saja yang dilakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitung amal tiap hari itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, ketika menggunakan baju ada 2 saku kanan kiri. Melakukan kebaikan maka diisi dengan kerikil yang kanan. Melakukan kejelekan maka diisi kerikil saku yang kiri. Ketika sudah nyampe malam maka mereka menghitung lebih banyak mana antara yang kanan dan yang kiri. Kalau yang kanan yang lebih banyak mereka tersenyum, tapi kalau yang kiri yang banyak mereka menangis. Sesuai yang ada dalam Al-Quran, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Tertawalah sedikit dan banyak-banyaklah menangis, karena mayoritas orang setiap hari amalnya itu adalah lebih banyak jeleknya, khususnya di zaman-zaman sekarang. Kalau kita kalkulasi antara baik dan jelek yang kita lakukan setiap hari dari 24 jam ini ternyata banyak jeleknya. Andaikan sholat 5 waktu, satu waktu andaikan 15 menit. 15 menit kalau kali 5 mungkin sekitar 1 jam seperempat. Terus 24 jam ambil 1 jam seperempat, masih sisa 22 jam, hampir 23 jam. Terus kemana? Masih dipakai menggunakan hal-hal yang tidak berguna. Dikurangi tidur. Tidur kalau sampai 8 jam tiap hari, berarti kita sudah kehilangan waktu seperempat. Andaikan umur kita 30, andaikan umurnya 30, tidurnya tiap hari 8 jam, berarti sisa waktu adalah 20 jam. Karena dari 24 jam ambil 8 jam, 8 kali 3 adalah 24. Jadi kalau 30 tahun umurnya, berarti dikurangi tidur sudah 10 tahun, sisanya 20 tahun. Andaikan umurnya 60 tahun, kurangi tidurnya saja berarti sudah 20 tahun, sisanya adalah 40 tahun. 40 tahun kemana?
antara ibadah sama main-main. Kalau masa-masa sekarang mayoritas kebanyakan adalah main. Makanya falyabku katsiran falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Jangan terlalu senang-senang. Kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus introspeksi diri. Andaikan terlalu banyak dosa di siang hari, maka kita banyak-banyak baca istighfar pada Allah di waktu sahur, sebagaimana dalam ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Tandanya orang muttaqin ketika waktu sahur adalah banyak-banyak baca istighfar, minta maaf pada Allah. Minta maaf pada siapa lagi kalau kita tidak ada, kalau tidak minta maaf pada Allah. Kadang kalau kita mungkir sampai ke sana, kata kita malu pada Allah. Ibadahnya sedikit tapi permohonan berdoanya minta yang macam-macam. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka, semacam-macam. Minta rezeki ini, minta semacam-macam. Sedangkan ibadahnya cuma sedikit tapi permintaannya malah melewati batas. Andaikan sesama manusia kita malah malu, seharusnya kita lebih malu pada Allah. Ibadahnya sedikit, permintaannya banyak. Jadi harus hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Falyadhaku qalilan. Jadi ketawa-ketawa, senang-senangnya sedikit tapi banyak-banyaklah menangis menyesali apa yang sudah kita perbuat, yakni lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ulangi, barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, 40 tahun lebih, tapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, lebih banyak jeleknya daripada baiknya, maka siap-siaplah kita masuk ke neraka. Na'udzubillah. Wa fi hadhihi nasihah, lan iku tetep ing dalem ikilah nasihat kifayatun utawi kecukupan li ahli ilmi, kedua ahli ilmu. Andaikan orang benar-benar memikirkan, maka nasihat ini sudah cukup, tidak usah ditambah yang lain, sudah bisa introspeksi diri, sudah bisa memperbaiki diri. Kecuali untuk orang yang sudah tertutup mata batinnya karena saking banyaknya melakukan dosa, maka dinasihati gimana saja, siapa yang pun menasihati maka tidak bakalan mampu. Saking gelapnya hati, saking kotornya hati. Maka usahakan kita banyak-banyak baca istighfar pada Allah, khususnya di waktu sahur. Kita amalkan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka minta maaf. Ini yang sering dilakukan oleh wali-wali Allah. Apalagi waktu sahur adalah mustajab, tempat mustajabnya doa, yakni sebelum terbitnya matahari, sebelum keluarnya fajar, yakni sebelum subuh itu. Kita banyak-banyak baca istighfar pada Allah, minta maaf pada Allah tentang apa yang kita lakukan. Soalnya setiap hari kalau kita kalkulasi antara yang baik dengan yang jelek, kayaknya lebih banyak yang jelek yang kita lakukan. Terus kita minta surga, aslinya malu pada Allah. Apalagi dengan zaman-zaman sekarang, maksiat gampang ditemui, beda dengan masa-masa dulu. Masa-masa dulu permainan macam-macam maksiat jarang. Apalagi sekarang adanya TV, internet, antara yang tua dengan yang muda sudah bisa mengakses. Kalau dulu kan masih belum adanya HP, kita mendengarkan kabar yang dari luar itu sulit karena TV pun masih jarang. Beda dengan sekarang, di kamar pun bisa. Jadi melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, melihat tontonan-tontonan yang tidak baik bagi anak, itu sudah bisa diakses. Makanya orang tua itu harus benar-benar perhatikan anaknya. Ayyuhal walad an-nasihah salatun wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tadi menjadi nasihat bagi saya sendiri dan pada orang banyak. Mudah-mudahan ini termasuk dari amal baik dan termasuk termasuk dari amal baik yang mana innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebagusan-kebagusan itu bisa menghapus sebuah dosa. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.